Hasil pertandingan Manchester City vs Manchester United. Gol Man City Phil Foden. Peluang Manchester United. Gol Man City Haaland. Peluang Manchester United. Gol Man City Haaland. Peluang Manchester City. Tekanan besar Ruben Amorim di Manchester United jauh berbeda dari Pep Guardiola. Ruben Amorim menegaskan tekanan yang ia rasakan jauh lebih berat dibandingkan Pep Guardiola. Ia menyebut setiap perbandingan dengan manajer City hanyalah guyonan belaka. Amorim sudah menangani United sejak November lalu, hampir 1 tahun penuh. Meski begitu, performa timnya di awal musim masih belum stabil, dengan hanya 1 kemenangan dari 4 laga di semua kompetisi. Sementara itu, City juga memulai musim kurang mulus. Amorim menekankan membandingkan tekanannya dengan Guardiola tidak adil. Ia menilai Guardiola bisa lebih santai karena sudah memiliki catatan prestasi luar biasa. United, di sisi lain, masih harus membuktikan diri setiap hari di bawah kepemimpinan Amorim. Tekanan yang ia rasakan jauh lebih nyata dibandingkan manajer City di Etihad. Tidak, Anda tidak bisa membandingkan. Orang itu selalu menang. Dia bisa santai kalau sudah tidak menang lagi. Saya harus membuktikan diri setiap hari di sini, dan saya merasakannya. Jadi saya benar-benar nyaman dengan itu, dan saya pikir setiap hari saya datang ke sini, saya harus melakukan yang lebih baik. Membandingkan saya dengan situasi Guardiola itu hanya lelucon. Saya pikir kita punya masalah yang lebih besar. Kita tetap punya masalah yang lebih besar, tapi kita sedang menanganinya. Pesan Ruben Amorim untuk Andre Onana, kualitas saja tak cukup, butuh perubahan. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menilai keputusan Andre Onana untuk bergabung dengan Trabzonspor merupakan langkah yang tepat dalam karir sang kiper. Penjaga gawang asal Kamerun itu resmi dipinjamkan ke klub Turki tersebut selama 1 musim, tanpa adanya opsi pembelian permanen. Menurut Amorim, situasi yang dihadapi Onana di Old Trafford tidak selalu berjalan mulus. Faktor momen, performa, hingga nasib buruk membuat sang manajer merasa ada kebutuhan untuk melakukan perubahan di posisi penjaga gawang. Saya pikir kita semua memahami bahwa perubahan ini memang diperlukan, meski terkadang sulit menjelaskannya. Ini memang bukan hal mudah, baik bagi dirinya maupun bagi kami. Tapi saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Andre. Dia adalah pekerja keras, selalu berusaha membantu tim. Namun dalam sepak bola, terkadang semua kualitas yang dimiliki tetap membutuhkan perubahan untuk kembali bangkit. Jika tinggalkan MU, Casemiro bakal pulang kampung ke Brasil. Masa depan Casemiro di MU kembali menjadi bahan spekulasi. Gelandang berpengalaman asal Brasil itu disebut mulai mempertimbangkan opsi hengkang setelah situasinya di Old Trafford tidak lagi sekuat musim pertamanya. Cedera yang sempat dialami, ditambah persaingan ketat di lini tengah, membuat menit bermain Casemiro semakin terbatas. Media Brasil melaporkan bahwa salah satu kemungkinan terbesar bagi Casemiro adalah pulang kampung ke tanah kelahirannya. Beberapa klub Serie A Brasil,
termasuk Sao Paulo dan Palmeiras, dikabarkan memantau situasinya dengan serius. Faktor kedekatan keluarga dan keinginan mengakhiri karir di negara asal disebut bisa menjadi daya tarik utama. Meski begitu, MU masih melihat Casemiro sebagai sosok penting di ruang ganti. Pengalaman serta jiwa kepemimpinannya dianggap krusial untuk mendampingi para pemain muda. Namun, manajemen juga sadar bahwa beban gaji tinggi bisa menjadi pertimbangan jika tawaran menggiurkan datang. Untuk saat ini, Casemiro masih fokus menyelesaikan musim bersama MU. Namun, kabar kepulangan ke Brasil tetap terbuka, apalagi kontraknya tidak akan berlangsung selamanya di Inggris. Benjamin Sesko bukan pembelian gagal, diyakini bisa samai level Haaland. Kedatangan Benjamin Sesko ke Manchester United sempat memunculkan keraguan. Penyerang muda asal Slovenia itu ditebus dari RB Leipzig dengan biaya cukup besar pada awal musim ini. Namun, label mahal dan ekspektasi tinggi membuatnya langsung dibandingkan dengan deretan striker top Eropa, termasuk Erling Haaland. Meski belum sepenuhnya tampil konsisten, sejumlah pengamat menilai Sesko bukanlah pembelian gagal. Di usia 22 tahun, ia masih dalam tahap adaptasi dengan ritme ketat Premier League. Postur tinggi, kecepatan, serta insting mencetak gol yang dimilikinya disebut-sebut punya kemiripan dengan Haaland. Mantan pelatih dan analis sepak bola Eropa menegaskan bahwa Sesko hanya membutuhkan waktu. Dia punya paket lengkap sebagai penyerang modern. Jika terus berkembang di bawah tekanan besar Old Trafford, Sesko bisa mencapai level yang sama dengan Haaland, ujar salah satu pengamat. Pihak internal Manchester United pun percaya bahwa Sesko akan menjadi investasi jangka panjang. Klub yakin potensinya akan menjelma menjadi mesin gol andalan, asalkan diberi kepercayaan penuh dan kesempatan bermain reguler. Pantas saja diparkir, Amorim beberkan kelemahan terbesar Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo menjadi sorotan setelah namanya tidak masuk dalam daftar starter Manchester United pada laga penting terbaru. Keputusan mengejutkan itu akhirnya dijelaskan oleh pelatih Ruben Amorim yang kini menukangi setan merah. Amorim menilai gelandang muda asal Inggris tersebut masih memiliki kelemahan yang perlu segera diperbaiki agar bisa bersaing di level tertinggi. Menurut Amorim, kemampuan teknis Mainoo tidak diragukan. Ia memiliki visi bermain, kontrol bola, dan keberanian dalam duel. Namun, sang pelatih menekankan bahwa kelemahan terbesar Mainoo terletak pada aspek konsistensi dalam bertahan. Kobbie punya bakat luar biasa, tapi di Premier League, transisi bertahan sangat krusial. Dia masih sering kehilangan posisi ketika lawan melakukan serangan cepat, ujar Amorim. Selain itu, intensitas permainan yang tinggi disebut membuat Mainoo kerap kesulitan menjaga ritme sepanjang 90 menit. Amorim menambahkan bahwa hal itu wajar mengingat usianya yang masih sangat muda. Dia masih belajar, dan tugas kami adalah membantunya berkembang tanpa memberi tekanan berlebihan, lanjutnya. Keputusan untuk memarkir Mainoo diyakini bukan bentuk hukuman, melainkan strategi pengembangan. Amorim ingin sang gelandang belajar dari bangku cadangan sebelum kembali dipercaya sebagai starter reguler.